Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Apa yang bisa kita lakukan, ya subhanallah, yang bisa kita lakukan di sini Ummu Abdillah mengatakan bahwa hendaklah seorang wanita, ya, dia itu ridho gitu loh. Ridho dengan apa? Di sini dikatakan qala al-muallifah hafizahullah taala, di sini wa rubbama yuaddi dzalika aidan bi ba'di niswah ila an tatamanna an ibahah ta'addudiz zawjat lam yusra'. Jadi sebagian wanita, ya, mereka itu ada yang saking cintanya kepada suaminya, ya subhanallah, akhirnya mereka tidak memperbolehkan yang namanya ta'addud atau poligami. Ya, wa ba'duhum di sini dikatakan yatamanni an yamutu azwajahun idza tazawwaju alaihin. Dan sebagian para istri atau para perempuan muslimah, mereka juga menganggap bahwa suaminya lebih baik meninggal daripada menikah lagi gitu ya. Karena saking ini adalah sesuatu yang cemburu yang tidak diperbolehkan. Sebenarnya kan ini masih pembahasan masalah cemburu, ya subhanallah. Baik. Wa kam min hadza katsir, dan ini banyak sekali para wanita yang kalau dia tidak memiliki keimanan kepada Allah, tidak ridho dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, maka mereka akhirnya terjatuh ke dalam hal-hal yang justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal mar'atul mu'minah, kata Ummu Abdillah, dan kita sebagai wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi semua itu? Yakunu, kata Ummu Abdillah, dia hendaklah muwaffaqaha min dalika an ta'allama anna kullama fil kaun biqadarillahi azza wa jal. Hendaklah kita orang-orang beriman, ya akhwat, harus tahu bahwa apa-apa yang terjadi di dunia ini, di dalam kehidupan kita yang sebentar ini, semuanya tidaklah karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus ridha. Ya, karena semua sebelum kita dilahirkan ke dunia ini Allah sudah menuliskannya, Allah sudah mentakdirkannya. Maka tidak ada gunanya kita menyesal, tidak ada gunanya justru kita melanggar syariat, karena semuanya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, ya. Dan di sini disebutkan, ya, dalam surah Al-Ahzab, wa kana amrullahi qadaram maqdura. Apa kata Allah? Dan ketetapan Allah itu sebuah ketetapan yang pasti berlaku. Ini kaidah, ya teman-teman, agar kita itu lebih ridho kepada segala keputusan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, dan segala takdir yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Terkadang kita melihat takdir Allah itu, terkadang ya mengalaminya harus dengan perjuangan, terkadang kita melihatnya tidak baik, tapi ternyata itu yang terbaik dari Allah. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali ridho, dan itu yang membuat ringan hidup kita. Ya, seberat apapun ujian, kalau dijalani dengan keridhaan, ya, atas keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka biiznillah taala dia akan menjadi ringan. Tapi seringan apapun sebuah ujian, ya, kalau itu dijalani dengan keluh kesah, ya akhwat, kalau itu dijalani dengan mengeluh, maka akan menjadi berat untuk menjalaninya. Jadi tidak ada jalan keluar yang bisa kita lakukan di dunia ini ketika kita mendapati sesuatu tidak sesuai dengan harapan kecuali kita ridho dan katakan pada diri kita bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, bahwa segala sesuatu itu telah kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ukurannya. Jadi Allah tahu mana yang terbaik bagi hambanya, dan jangan pernah kita itu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka, kenapa kok saya diberi ujian ini, kenapa tetangga saya tidak, kenapa saya kok harus mengalami hal seperti ini, kenapa teman saya tidak. Subhanallah, itu adalah tuduhan-tuduhan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu kenapa kita diberikan ujian itu, karena Allah paham kita bisa keluar dari ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, teman-teman, ya, kepada kita semuanya kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sesuatu, ya, yang terjadi di muka bumi ini, artinya Allah tuh paham kita ada jalan keluar yang bisa keluar dari masalah itu, gitu loh. Jadi teruslah berbaik sangka kepada Allah, dan jangan sekali-kali berburuk sangka, karena nanti urusannya makin ribetnya. Kalau sudah ada mindset kita itu kenapa Allah begini, kenapa Allah begini, menyalahkan
menyalahkan Allah, maka bukannya datang pertolongan Allah ya akhwat, malah datang keruwetan. Ya. Jadi yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan kalau ada ujian-ujian dunia, ya, maka kita banyak memohon kepada Allah sebuah solusi. Bagaimana agar kita diberikan solusi oleh Allah? Bertakwa. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, barang siapa yang bertakwa maka pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar yang tak disangka-sangka. Ini loh yang kadang kita itu lupa dengan jalan keluar yang Allah berikan, yaitu bertakwa kembali kepada Allah. Ya, bagaimana kita akan menjadi manusia yang bertakwa kalau kita selama ini menyalahkan Allah? Subhanallah, subhanallah. Baik, kemudian apa kata Ummu Abdillah? Wa mahma usibti bi syai'in min nasaibid dunya wa laysa bi syai'in bin nisbati li salami dinik wa aliki bid du'a. Lihat apa kata Ummu Abdillah, dan di antara ya teman-teman jalan untuk meraih ya solusi dari berbagai macam masaib. Masaib itu jamak dari musibah, ya ujian-ujian dunia, dan agar kita terselamatkan dalam agama kita, maka kita banyak-banyak berdoa, minta sama Allah. Apapun itu masalahnya ya akhwat. Apapun itu masalahnya ya akhwat. Ya, baik itu masalah ya berkaitan dengan diri kita ataupun dengan orang lain. Ya, dan setiap kita itu diuji. Setiap kita itu diuji. Jangan pernah kita melihat subhanallah, fulana itu enak, sepertinya hidupnya dia nggak pernah diuji oleh Allah. Mau apa gampang begini-begini. Kenapa kita melihat fulana itu enak hidupnya? Karena dia nggak pernah mengeluh kepada kita. Kita kerjaannya sambat, kita kerjaannya ngeluh, kita kerjaannya kurang bersyukur. Maka orang lain melihat kita itu apa? Kita itu banyak ujian. Padahal sejatinya orang lain juga banyak ujian. Ingat teman-teman, terkadang ya ada saudari kita yang diuji dengan harta, subhanallah. Ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan anak-anak, ada yang diuji dengan muridnya, ada yang diuji dengan gurunya, ada yang diuji dengan kawannya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan ART-nya, ya. Semua kita diuji. Subhanallah, ada yang diuji dengan ibunya, orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdoa ya akhwat. Minta. Kalau ujian itu adalah suami kita, maka minta agar Allah melembutkan hati suami kita, agar Allah memberikan hidayah sunnah untuk suami kita. Karena saya tuh bertemu dengan beberapa akhwat ya di kajian offline di Yogyakarta, kemudian ada yang mendatangi saya tiba-tiba bilang, "Ustazah, mohon doakan ya, semoga suami Anda dapat hidayah sunnah." Ya subhanallah, dan itu nggak satu dua akhwat, ya subhanallah. Ada subhanallah akhwat yang curhat demikian. Maka apapun kondisinya ya akhwat, mari kita kembali kepada Allah, banyak-banyak meminta kepada Allah. Wahai Rabbku, aslih zauji, ya Allah perbaikilah suami hamba, ya Allah lembutkanlah hati suami hamba, ya Allah berikanlah hidayah untuk suami hamba, ya Allah jadikanlah beliau sehat, jadikanlah beliau yang perhatian kepada anak istri, jadikanlah beliau orang-orang yang bisa menasihati anak istrinya. Terus minta sama Allah. Kita nggak pernah tahu tuh hidayah Allah menyapa kapan kepada suami kita. Kita nggak pernah tahu, mungkin bukan kita yang menasihati suami kita, tapi orang lain yang akhirnya subhanallah menasihati suami kita. Ya. Dan ini terkadang subhanallah dalam kehidupan ini ya akhwat ya, kita tuh nggak pernah tahu. Tiba-tiba suami kita biidnillahi ta'ala berubah. Loh, kok bisa berubah begitu ya? Jalannya gimana ya? Biasanya kalau perempuan kan pada kepo. Ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Kalau suaminya teman-teman berubah ke yang lebih baik, maka katakan alhamdulillah. Kita harus lebih bersyukur lagi menjadi istri salihah. Ya, karena Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berbakti kepada suami kita. Ya, kalau ada teman-teman bilang, "Ustazah, tapi saya sudah berdoa, tapi suami saya belum berubah." Artinya, teman-teman nih, Allah itu sedang menginginkan kita terus berdoa. Kalau Allah ijabah doa kita, kita sudah lupa dengan Allah. Kita sudah tidak lagi meminta-minta, merengek-rengek kepada Allah. Kita sudah tidak lagi bangun malam meminta agar suami kita Allah berikan hidayah. Allah itu Maha tahu. Ya Allah itu Maha tahu yang terbaik untuk kita. Jadi sekali lagi ya, tidak ada yang namanya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saja baik sangka. Apapun yang terjadi. Ya, ini adalah yang terbaik. Ini adalah yang terbaik. Baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ya akhwat? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lihat, siapa yang berfirman dalam surah Al-Ghafir ini? Allah.
Apa kata Allah? Wa qala rabbukum ud'uni. Wahai, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, niscaya akan kuperkenankan bagimu, niscaya akan aku kabulkan doamu. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin berdoa maka dipertanyakan keimanannya, karena yang namanya doa itu ibadah. Yang namanya doa itu bisa merubah takdir. Maka di antara amalan nih teman-teman ya, yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, banyak-banyak berdoa. Berdoa untuk anak-anak kita, Rabbi habli minas solihin. Berdoa untuk orang tua kita, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa untuk suami kita, Allahumma aslih zauji. Berdoa untuk kemaslahatan ya kaum mukminin, Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Atau kalau ibu-ibu mau usianya 40 atau sudah 40, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lihat, itu doa ya akhwat. Subhanallah. Jadi kadang kita itu kalau masalah doa itu kadang kita subhanallah ada waktunya sendiri misalnya ya. Boleh berdoa itu kapan saja, terutama di waktu-waktu mustajab. Kita itu ada kesempatan 5 kali ini berdoa ya. Setelah azan kita dengarkan adzan dulu, kemudian setelah itu kita berdoa benar-benar minta sama Allah ya. Hari Jumat ba'da asar misalnya ya, di malam hari di sepertiga malam ketika Allah turun ke langit dunia, itu waktu-waktu mustajab doa. Hujan yang besar, alhamdulillah di Indonesia sekarang banyak hujan ya. Gunakan kesempatan untuk berdoa. Kalau memang Allah turunkan hujan yang besar, setelah kita membaca Allahumma shayban nafi'an, kemudian kita berdoa ya. Dan belajar lagi bagaimana ada berdoa, puji Allah, bersalawat kepada Rasul, kemudian setelah itu kita berdoa. Baik. Kemudian ya akhwat, di sini disebutkan apa oleh Ummu Abdillah, wa alayki bimudafa'ati ma qad yakun aw yahsul fi qalbiki min nakdar wa hiya imra'ah mithlak fali ayyi syai' tuslina ila hadzal had. Kata Ummu Abdillah ya, kita itu harus bisa menolak ya, daf itu menolak apa yang kita tolak, sebuah hal yang mungkin ini bagi yang pada punya madu kita harus menolak kalau ada bisikan syaitan yang akhirnya kita memberikan sesuatu yang tidak baik untuk madu kita gitu ya. Ingatlah bahwa dia wahia imra'atun mislak, bahwa dia itu madu kita misalnya yang pada di poligami itu adalah sama seperti kamu ya. Maka apa yang membuat engkau itu sampai begitu tega berbuat demikian kepada madumu, katanya gitu ya, Masya Allah. Wala aqalna ayyatuhan nisa lima syaghalna an tusana bidzalik ala anna al-ghira qad kanat tusaddiru min zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam allawati addalahunna Allah biqaulihi ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguhnya ya, wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kalian bertakwa. Dan ternyata kecemburuan ini juga pernah menyapa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sudah pernah belajar kemarin Ibunda Aisyah ya cemburu ketika ada Rasulullah SAW dan madunya mengirimkan makanan ya. Akhirnya apa? Akhirnya makanan tersebut dilempar dan subhanallah makanannya terjatuh, Rasulullah yang memungut. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar ya subhanallah. Baik, itu di antara contohnya ya. Kemudian min amsilati ala, dan di antara contoh ya kecemburuan yang ada ini sudah ya, walakin akan nasukat itu karubama dabusyat isma yaqta'aduha summa wa fi sahihina Aisyah radhiyallahu anha qalat ma gharat ala ahadin minan nisa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam ma gharat ala Khadijah ya wa ma ra'aituha walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksuru dzikraha wa rubbama dabusyat ثم يقطع أعضاءها ثم يبعثها في صداق خديجة فربما قلت لك أنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد. Lihat, Rasulullah SAW itu teman-teman saking cintanya kepada Khadijah binti Khuwailid ya subhanallah, sampai beliau sudah meninggal saja. Lihat nih, Rasulullah tuh kadang teringat, disebut-sebutlah nama Khadijah di depan Aisyah radhiyallahu anha. Sampai terkadang Rasulullah SAW menyembeli kambing ya, dan dagingnya dibagi-bagi kepada teman-teman dekatnya Khadijah binti Khuwailid. Dan kadang Rasulullah SAW subhanallah ya mengatakan, atau beliau kadang ketika teringat dengan Khadijah, beliau mengatakan seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita kecuali Khadijah. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan ini yang membuat akhirnya Aisyah radhiyallahu anha cemburu.
Ya, subhanallah. Subhanallah ya akhwat ya. Kalau kita pengen melihat wanita-wanita salihah, maka lihatlah istri-istri Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin. Bagaimana Khadijah itu sudah paket super lengkapnya Rasulullah SAW ya. Beliau terkadang menjadi istri, beliau terkadang menjadi ibu bagi anak-anaknya Rasulullah. Di sana dikatakan wa kana li minha walad, kata Rasulullah, dari Khadijah lah saya memiliki anak. Subhanallah. Dan terkadang ibunda Khadijah radhiyallahu anha menjadi teman bagi Rasulullah yang bisa menenangkan hidupnya Rasulullah SAW apabila Rasulullah SAW berada dalam kegundahan. Ya subhanallah. Beliau radhiyallahu anha Khadijah binti Khuwailid, beliau memberikan hartanya untuk kemaslahatan Islam. Subhanallah. Beliau Khadijah lah yang subhanallah menemani Rasulullah SAW dalam suka dan duka dan tidak meninggalkan Rasulullah SAW. Subhanallah. Maka menjadi seperti Khadijah itu luar biasa, sampai-sampai Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah, beliau apa? Beliau tidak menikahi wanita lain. Karena sudah istilahnya apa ya? Semuanya itu ada dalam diri Khadijah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau apa? Ada dalam diri Khadijah. Subhanallah ya. Jadi semuanya ada dalam diri Khadijah. Rasulullah SAW ya Allahumma salli ala Muhammad. Ya, beliau benar-benar mencintai Khadijah sampai-sampai Khadijah meninggal pun Rasulullah tetap menyebut-nyebutnya, itu saking cintanya. Kadang begitu ya, seorang laki-laki itu sebenarnya ya fitrahnya kalau misalnya benar-benar mencintai mencintai istrinya, walaupun sudah tidak ada masih terbayang-bayang, terngiang-ngiang ya. Maka jadilah kita istri-istri yang pandai untuk merebut hati suami kita gitu loh. Mengambil hati suami kita. Bagaimana caranya menjadi istri salihah? Ya seperti Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah. Dan kita tahu ya teman-teman, ada banyak contoh juga ya yang mana istri Rasulullah SAW itu terkadang cemburu. Di sini ada juga nih disebutkan oleh Abdullah, apa kata beliau? Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa qala Ismail bin Khalil akhbarana Ali bin Mushir an Hisham an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, apa kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, istadanat Halah binti Khuwailid أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة. قالت فقلت ما تذكر عن عجوز من عجائز قريش humra syaddiqin qad abdalakallahu khairan minha. Lihat, jadi waktu itu ada Hala. Hala itu kakaknya Khadijah binti Khuwailid. Ya, jadi saudara kandungnya Khadijah. Beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah pun akhirnya terkenang kembali gitu ya dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau subhanallah ketika bertemu dengan Hala ya, beliau mengatakan ya Allah Hala, maksudnya tuh teringat dengan Khadijah gitu loh, subhanallah. Maka kata Aisyah, saat itu aku jadi cemburu gitu loh, saat itu saya jadi cemburu, kemudian saya berkata, apa yang kau ingat dari wanita Quraisy yang tua gitu ya, yang merah kedua sudut mulutnya gitu ya, hamra ushidqain namanya ya, susah ya, jadi hamra ushidqain. Dan Allah telah menggantikan wanita tua itu dengan ganti yang lebih baik, maksudnya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya subhanallah. Ini karena memang ibunda Aisyah itu masih muda ya kan, jadi masih apa ya istilahnya, masya Allah tabarakar rahman, masih ada kecemburuannya ya masya Allah. Dan subhanallah, Allahu akbar, beginilah fitrahnya wanita, karena ibunda Aisyah adalah seorang wanita, maka ada rasa kecemburuan. Wa ma'na hamru sidqain huwa kinaya an suquti asnaniha, qalahu al-hafidh wa qala bihadza az-Zunnawi wa ghairi. Ya, beliau akan menjelaskan bahwa yang namanya hamra sidqain adalah sebuah makna ungkapan tentang giginya yang enggak punya lagi gigi gitu ya, subhanallah. Ya, karena sudah Khadijah itu sudah nenek-nenek, tapi ternyata begitu cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah, bukan hanya dilihat dari fisiknya tapi kebaikan akhlaknya. Lihat nih teman-teman, subhanallah, kaidah ya. Jadi seorang istri salihah itu kalau sudah akhlaknya bagus ya, maka akan muncul yang namanya inner beauty. Jadi kecantikan dari dalam. Jadi yang harus diglowingkan sebenarnya bukan muka saja, tapi hati harus glowing ya akhwat. Kalau hati itu sudah berglowing ya, maka niscaya akhlaknya pun akan terpancar, baik itu dari mulutnya ya, perkataannya baik, nggak pedas seperti cabai rawit. Kemudian ya subhanallah, dia akan menjadi seorang wanita yang berakhlakul karimah, yaitu kalau sudah seorang wanita glowing hatinya,
Ya. Dan subhanallah ya, mukanya pun akan enak dipandang, tersenyum, ya subhanallah. Jadilah kita wanita-wanita yang demikian. Ya, karena banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Baik, kita lanjut ke paling bawah nih. Karena ini hanya penjelasan saja. Kita lanjut. Wa 'anil Qasim an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza arada safaran aqra'a baina nisa'i fataratil qur'a li Aisyah wa Hafsah. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث فقال حفصة ألا تركبين الليلة بعيري واركب بعيري تندرين وانظر فقالت بلى فركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا واستطروا عائشة فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإدخير فتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيء. Jadi begini, Rasulullah SAW itu teman-teman, kebiasaan beliau kalau beliau mau berberangkatan, kalau beliau mau safar, biasanya beliau tuh biasa mengundi nama-nama istrinya. Ya subhanallah, pas waktu itu yang keluar nama Ibunda Aisyah dan Hafsah. Ya, Ibunda Hafsah radhiyallahu anhuma jami'an. Ya, subhanallah, akhirnya Rasulullah SAW di waktu malam beliau berbicara dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya tahaddath. Maka ya, bukan dengan Hafsah. Maka Hafsah berkata, kata Hafsah apa? Maukah engkau mengendarai unta saya dan saya mengendarai unta engkau wahai Rasul, sehingga engkau bisa memandang saya dan juga bisa memandang? Maka Aisyah berkata, ya. Kemudian Aisyah mengatakan, lalu Aisyah menaiki unta Hafsah. Ya, datanglah Rasulullah SAW. Akhirnya bukan menunggangi unta Hafsah, tapi menunggangi untanya Aisyah. Dan di atasnya ada Hafsah. Kemudian beliau memberikan salam kepadanya. Kemudian beliau berjalan sehingga mereka turun di suatu tempat. Dan beliau tidak melihat Aisyah. Ya, subhanallah. Jadi cemburu Ibunda Aisyah. Kenapa Rasulullah SAW boncengin Hafsah gitu ya. Maka tatkala mereka turun di suatu tempat, Aisyah meletakkan kedua kakinya di antara rumput-rumput idkhir. Idkhir itu rumput-rumput ya akhwat. Dan Ibunda Aisyah berkata, wahai Rob. Ya, kata Ibunda Aisyah nih ya. Subhanallah, ini wanita kalau sudah cemburu itu luar biasa ya, Masya Allah. Apa? Katanya Bunda Aisyah, ya Allah datangkanlah kalajengking. Subhanallah. Akroban tuh kalajengking. Atau hayyah. Hayyah itu maksudnya ular. Datangkanlah ular dan kalajengking dan jadikanlah mereka, ular dan kalajengking itu menyengat. Yang gigit saya. Saking gak kuatnya lihat Rasulullah SAW berduaan dengan Hafsah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya beginilah ya, luar biasa ya ini. Subhanallah, fitrahnya wanita itu cemburu. Subhanallah, Allahu Akbar. Wa hakada tujadul ghira fi ghairihinna min fudulatin nisa'i sahabah. Dan begitulah kita lihat adanya rasa kecemburuannya pada diri istri Rasulullah SAW. Dan mereka padahal adalah wanita-wanita sahabiyah yang paling afdal, yang paling utama. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik. Kemudian di sini dikatakan أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قالوا يا رسول الله, ya kata Anas bin Malik yang dimaksud di sini, ya Rasulullah ala tazawwaj min nisa'il ansar. Katanya Anas bin Malik ya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menikahi wanita Ansar? Gitu ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Inna fihim la ghairatun syadidah. Kata Rasulullah SAW, wanita Ansar itu, mereka itu lebih pencemburu. Itu wanita Ansar itu, subhanallah. Jadi Rasulullah lebih memilih wanita-wanita Mekkah, wanita Quraisy ya, karena atau wanita-wanita Mekah, karena mungkin rasa cemburunya lebih minimalis gitu ya daripada wanita-wanita Ansar. Wa wujudul ghira fina ma'syara nisa min babi aula fal wajib alaina was-sabr wa min thamaratil iman bil qadar as-sabr kama dzakara hadha walidi wa syaikhi fi kitabih al-jami' as-sahih fil qadar. Lihat teman-teman, kata Ummu Abdillah, jadi apa yang mesti kita lakukan ya, ridha dengan ketetapan Allah. Bagaimana menjalani keridhaan agar kita itu tetap ridha, tetap berada dalam jalur ridha? Maka sabar. Subhanallah, ilmu yang ujiannya itu di sepanjang hidup dia, subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian beliau mengatakan sebagaimana dikatakan oleh walidi maksudnya ayahku, wa syekhi dan guruku. Masya Allah ya, luar biasa ya, subhanallah, seorang anak memberitahukan kepada halayak ramai bahwa ayahnya beliau juga gurunya beliau. Masya Allah. Jadi kata beliau, sebagaimana ayahku, guruku telah kata di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih fil Qadar. Jadi ada Syekh Muqbil punya kitab namanya Jami'us Sahih fil Qadar. Wa af'alullahi azza wa jalla kullaha hikam. Wa hadhihi al-hikmah qad tadhhar wa qad la tadhhar. Lihat garis bawahi.
Apa di sini disebutkan oleh Ummu Abdillah, dan subhanallah apa-apa yang Allah telah berikan kepada kita, maksudnya apa-apa yang telah Allah takdirkan, af'alullah, perbuatannya Allah, diantaranya adalah memutuskan sesuatu, maka semuanya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya, dan hikmah itu terkadang nampak dan terkadang tidak nampak. Allahu Akbar, subhanallah ya. Jadi yang penting tadi saya katakan di awal kajian bahwa kita itu hendaklah berbaik sangka kepada Allah dan tidak berburuk sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, seringkali ketika memberikan sebuah keputusan, sebuah takdir itu ternyata itu adalah untuk kebaikan kita di masa yang akan datang, dan kita pun kadang belum tahu sebuah hikmah kecuali setelah kejadian atau sesuatu yang terjadi kepada kita. Kemudian di sini dikatakan oleh Ummu Abdillah, wa min hikami ta'addudidz zaujat, ada hikmah-hikmah ya. Ta'addudidz zaujat itu maksudnya ketika suami memiliki istri lebih dari satu. Ta'addud artinya adalah berpoligami. Yang pertama, an-nabi ta'addudidz zaujat yuksirun nasal, dengan banyak istri maka banyak juga keturunan. Wa qad qala Nabi SAW, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam. Apa kata Rasulullah? Menikahlah kalian sehingga kalian punya banyak keturunan, karena sesungguhnya saya itu membanggakan kalian di hadapan umat-umat. Al-umam itu jamak dari umat-umat. Ini ya akhwat, sekarang itu lagi musim adanya free child. Jadi dia nikah tapi memang dari awal tuh suami istri ini udah niatan gak pengen punya anak. Itu ya subhanallah, itu bukan bagian dari agama kita ya akhwat. Ini jangan ikut-ikutan. Wanita-wanita muslimah jangan ikut-ikutan ketika menikah niatnya gak pengen punya keturunan, karena ini bukan bagian dari agama kita. Bagian dari agama kita adalah tujuan menikah untuk punya keturunan. Bahkan kalau punya lebih ya banyak itu lebih baik ya. Jadi ada istilah bahwa Rasulullah senang gitu ya kalau misalnya umatnya lebih banyak lagi ya. Jadi bukan 2 cukup, tapi jika lebih dari 2 maka lebih baik. Yang kedua, al-mar'atu qad takunu aqiman la talid fa inal afdal ya. Dan terkadang subhanallah, hikmah yang kedua, terkadang seorang wanita itu dia itu mandul ya dan tidak memiliki keturunan. Memang Allah sudah jadikan seperti itu. Ya. Maka apa yang dilakukan ketika seorang suami tahu bahwa istrinya mandul? Apa yang terbaik? Fa'inal afdal, apa yang paling utama? An yutalliquha aw tabqa ma'ahu yatazawwaj 'alaiha. Hanya ada 2 pilihan, menceraikan istrinya atau istri yang pertamanya tetap dipertahankan dan dia menikah lagi. Ya. Wa ainal afdal an yabqa az-zawj biduni banin am yatazawwaj 'alaiha. Beliau tanya lagi, mana yang lebih utama? Ya, apakah si suami itu dibiarkan saja tanpa punya anak atau dia menikah lagi? Al-jawab al-afdal an yubqiha wa yatazawwaj 'alaiha. Dan yang paling utama adalah apa? Di sini jangan talak istrinya, jangan menceraikan istri pertamanya yang mandul, tapi dia menikah lagi dalam niatan untuk punya keturunan. Subhanallah. Ya. Kemudian hikmah yang ketiga dari poligami, apa kata beliau? Al-mar'atu fi hali nifasiha wa haidhiha rubbama la yatahammilu az-zawj fa yufdi bihi ila al-haram. Kadang yang namanya perempuan itu ya teman-teman, tiap bulan datang tamu ya, datang haid gitu ya, atau mungkin perempuan yang sudah melahirkan, dia nifas, dan ini mungkin suami tidak sabar menunggu kapan toharohnya, akhirnya dia berselingkuh ya atau melakukan hal-hal yang haram. Fahallu hadhil mushkilah waz-zawaj, dan solusi dari ini semuanya adalah menikah. Yang keempat, qad takunul mar'a biha syai'un min al-'uyub fal afdal an yatazawwaj 'alaiha wa la yutalliquha. Dan yang keempat adalah terkadang subhanallah ada seorang perempuan itu yang punya aib, kurangan ya, kekurangan di mana kekurangan itu akhirnya tidak bisa melayani suaminya misalnya. Maka yang paling bagus adalah mempertahankan istri ini dan menikah kembali. Yang kelima, qad takunul mar'a katsiral marad ya, dan terkadang seorang istri dia banyak sakit, dikit-dikit sakit, fisiknya lemah. Wal afdal an yatazawwaj 'alaiha wa la yufariquha. Dan yang paling afdal kata Ummu Abdillah, yang paling utama adalah menikah lagi dan jangan menceraikannya. Wa rubbama yusiru 'alaiha walakinnahu la yu'af nafsahu. Baik ya, subhanallah. Dan terkadang suaminya bisa bersabar terhadap istrinya dan dia akhirnya bisa menjaga dirinya. Baik. Kemudian yang keenam, ta'adduduz zaujat yurbitu baina usratin mutasyattita. Dan subhanallah ya teman-teman, memiliki istri yang banyak itu akan menyatukan beberapa keluarga. Kama qala ta'ala, wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Apa kata Allah? Dan Allah yang menciptakan manusia dari air, lalu Allah jadikan manusia itu punya keturunan dan musahhara. Musahhara itu maksudnya hubungan periparan, dan adalah Rabbmu Maha Kuasa. Maksudnya jadi kalau suaminya itu punya istri banyak, maka itu keluarganya jadi keluarga besar ya. Dan yang
terakhir al-mar'atu la budda an yakuna hunak man yaqumu bi hawaijiha min nafaqah wa nahwiha wa bi ta'addudiz zawjat yaqumu az-zawj bidzalik wal ilmu 'inda Allah taala. Terakhir kata Abdillah, di antara hikmah poligami adalah apa? Dia terkadang para perempuan itu butuh orang-orang yang memberikan nafkah untuknya, dan dengan diperbolehkannya poligami maka adanya orang yang mencarikan nafkah. Wal ilmu 'inda Allah taala. Ya, ini nanti mungkin dibahas oleh Ustadz Hanan nanti yang berkaitan dengan poligami kepada bapak-bapak. Terkadang ada bapak-bapak tuh yang semangat berpoligami, tapi ternyata istrinya yang pertama aja belum bisa diberikan nafkah, hanya semangatnya aja, subhanallah. Dan ini nanti bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah, wallahu ta'ala alam. Ya, jadi ada beberapa kasus, ya subhanallah, seorang laki-laki tuh belum meluruskan niatnya kenapa berpoligami, akhirnya semangat berpoligami, baru nikah sebulan 2 bulan, ya terjadilah badai yang tidak diduga-duga. Ya akhirnya subhanallah, yang satu pengen pisah, yang satu begini ya. Jadi memang harus ada ilmunya. Ya boleh berpoligami seorang laki-laki, tapi harus ada ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau sampai Allah mentakdirkan demikian, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus ridho. Baik, lanjut. Kemudian apa kata Abdillah? Judulnya adalah seorang perempuan tidak boleh meminta suaminya untuk menceraikan saudarinya. Ya, jadi misalnya suaminya itu menikahi 1, 2, 3, 4 ya. Maka istri pertama nggak boleh memaksa suaminya untuk menceraikan istri kedua. Istri kedua nggak boleh memaksa suaminya untuk menceraikan istri pertamanya ya. Ini adalah satu hal yang tidak boleh. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana, dikatakan oleh Imam Bukhari haddatsana Ubaidullah bin Musa wa an Zakaria huwa ibnu Abi Zaidah an Sa'ad bin Ibrahim an Abi Salamah Nabi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin tas'alu talaqu ukhtiha litastafrigha sahfataha fa innama laha ma quddira laha. Ya, kata Abu Salamah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang wanita dia boleh ya meminta. Jadi seorang wanita tidak dihalalkan, artinya tidak diperbolehkan minta seorang suaminya atau minta suaminya mentalak saudarinya agar bisa mengosongkan piringnya. Maksudnya agar bisa mengosongkan piring ini maksudnya agar dia tuh cuman sendiri aja gitu loh. Jadi pengen sendiri aja. Sungguhnya ia hanyalah mendapatkan sesuatu yang telah ditentukan baginya, karena semua rizki, semua ketetapan telah Allah tetapkan untuknya. Ya. فالإمام النووي يقول المراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع والدين ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختنا في الدين إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في الجنس الأدمي. Yang dimaksud dengan di sini saudaranya, kata Imam Nawawi, itu bisa saudara kandung atau saudara seagama ya, saudara seagama. Jadi saudaranya senasab maksudnya adalah kakak adik beneran, atau saudara seagama atau saudara sesusuan. Ar-radha itu maksudnya sesusuan. Dan di sini juga sama, misalnya bukan saudara yang seagama, bukan muslimah. Berarti di sini saudaranya umum gitu ya. Wa hamila Ibnu Abdul Bar al-ukhti huna 'ala ad-darrati faqala fihi min al-fiqh annahu la yanbaghi an tas'al mar'at zawjaha an yutalliq darrataha litanfarid bihi. Wa hadha yumkin fi riwayat allati waqa'a bi lafdhi la tas'al mar'at talaq ukhtaha. Maksudnya di sini adalah, yang dimaksud di sini adalah wanita yang dohirnya itu di sini adalah wanita yang bukan mahram ya. Dan sini juga kalau kata Ibnu Abdul Bar, yang dimaksud dengan saudara di sini adalah ad-darra, madunya. Ya, madunya itu berarti istri kedua atau ketiganya dari suaminya. Ya. Wa amma riwayatil lati fiha lafdhu syart fa dhahiruha annaha fil ajnabiyyah wa yu'ayyidu qawlihi fiha wal tankih ay wal tazawwaj az-zawj al-madhkur min ghairi an yashtarit an yutalliqu allati qablaha wa ala hadha fal muradu bil al-ukhtu fid din. Kalau ada lagi di sini yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ukhtu di sini adalah bukan saudara kandung tapi saudara sesama agama. Kenapa? Di sini ada kata faltunkih. Faltunkih itu maksudnya nikahkanlah. Ya, tamil anal muradu faltunkih dalika rajul min ghairi an tata'arrud li ikhraj ad-darra min ismati. Jadi yang dimaksud di sini adalah umum. Ya, wallahu taala alam. Baik, lanjut. Kata Ummu Abdillah, wa li hadha khatama bi qawli fa inna ma laha ma qaddara laha isyaratun ila annaha wa in salat dalika wa lahat fihi wa ishtiratihi fa innahu la yaqa' min dalika illa ma qaddara Allah. Wa yanbaghi alla tata'arrud fi li hadhihi al-mahdhur alladhi la yaqa' minhu shay' bi mujarrad iradatiha. Kemudian di sini dikatakan wahada
مما يؤيد أن تكون الأخ من النسب أو الرضاع لا تدخل في هذا ويحتمل أن يكون المراد والتنكح غير وتعرض عن هذا الرجل أو المراد ما يشمل الأمرين والمعنى والتنكح ما تيسر لها فإن كانت التي قبلها أجنبية فلتنكح الرجل المذكور وإن كانت أختها فلتنكح غيره والله أعلم. Jadi ini segini panjangnya teman-teman pembahasan Abdillah bahwa sesungguhnya intinya ya bahwa yang dimaksud dengan di sini itu adalah yang umum, wanita saudara yang umum, baik itu yang berhubungan dengan saudari kandungnya ataupun dengan wanita-wanita muslimah lainnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kitab Nasihat Linisa. Jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna jami'an. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.